Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ervira Hendrawati dengan NIM 21104112008, Jasmine Aprianti Azahra dengan NIM 21104111212, Ataya Ramadan dengan NIM 21104111219, Syalwa Fatika dengan NIM 21104111236, dan Tasya Intan Ardita dengan NIM 21104111240. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan analisis perencanaan komunikasi pada desain poster infografis pariwisata yang telah kelompok kami buat. Pada analisis halayak dibagi menjadi 3 segmentasi, yaitu segmentasi geografis, demografis, dan juga psikografis. Pada segmentasi geografis, berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Bali, terdapat 9 kota di Bali yang masing-masing kotanya memiliki destinasi wisata yang digemari oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali. Wisata yang banyak terdapat di Bali dan menjadi destinasi utama adalah wisata air. Kemudian pada segmentasi demografis, target wisatawan yang dituju adalah pria dan wanita dengan kisaran usia 20-30 tahun ke atas atau usia produktif, baik yang belum maupun sudah berkeluarga dan berekonomi menengah ke atas. Terakhir adalah segmentasi psikografis. Para wisatawan yang berkunjung ke Bali memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan utama wisatawan berkunjung ke Bali, terutama yang sudah berkeluarga, adalah untuk berlibur dan berbulan madu untuk pasangan yang baru menikah. Beragamnya destinasi wisata di Bali menjadikan Bali sebagai destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Selain untuk berlibur dan berbulan madu, beberapa wisatawan juga pergi untuk melakukan pekerjaannya dari Bali. Para pekerja itu melakukan dinas yang diadakan dari perusahaan maupun melakukan work from Bali yang sering dilakukan oleh para karyawan, terutama di masa pandemi. Alasan lainnya adalah seperti mempelajari kebudayaan Bali. Menetapkan tujuan komunikasi, mengubah pengetahuan. Menurut analisis kami mengenai poster yang bertema pariwisata, salah satunya untuk memberikan pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa dipengaruhi banyak faktor seperti pribadi, sosio-budaya, pengetahuan, dan pengalaman. Daya tarik wisatawan adalah usaha kegiatan mengelola daya tarik alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan atau binaan manusia. Pulau Bali juga memiliki keunikan seperti budayanya. Budaya Bali adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh masyarakat Bali dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, mengubah sikap. Dengan adanya poster ini, kami sebagai kelompok berharap dapat menarik minat dan perhatian masyarakat, khususnya wisatawan, akan dampak pandemi terhadap perekonomian bangsa, khususnya pariwisata. Dengan dibuatnya poster ini, kami berharap masyarakat, khususnya wisatawan, dapat tertarik dengan kebudayaan yang ada di sekitar Pulau Bali. Yang ketiga, mengubah keperilakuan. Selain untuk mengubah pengetahuan dan sikap, tujuan komunikasi yang kami sampaikan dalam poster ini bertujuan untuk mengubah keperilakuan. Poster ini bertujuan untuk mengubah masyarakat agar melakukan upaya bersama dalam membantu pariwisata agar dapat bertahan di saat pandemi. Dengan adanya poster ini, diharapkan masyarakat ikut datang ke wisata yang dipasarkan. Perilaku yang diharapkan dari pesan disampaikan poster ini adalah masyarakat, khususnya wisatawan, untuk membantu mengembangkan dan memasarkan wisata yang ada di sekitar lingkungan mereka melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, serta saling membantu antar masyarakat untuk dapat mensejahterakan pariwisata yang ada di sekitarnya. Di sini saluran komunikasi yang kami gunakan berupa poster digital, yang mana bentukannya bukanlah untuk dicetak dan bukan termasuk kategori saluran langsung atau tatap muka. Alasan kami menggunakan poster ialah supaya terlihat menarik, pesan yang terkandung mudah dipahami dan dimengerti oleh halayak umum, mendapat perhatian banyak orang, serta jika menggunakan poster infografis, informasi yang kami berikan tidak terkesan monoton dan membosankan. Poster digital ini dapat disebarkan melalui berbagai macam platform digital, semacam Instagram, Twitter, dan Facebook, supaya menarik perhatian halayak untuk berkunjung ke tempat pariwisata tersebut. Merancang pesan. Yang pertama, isi pesan. Pesan yang ingin disampaikan adalah untuk mengajak masyarakat mengunjungi Provinsi Bali sebagai destinasi wisatanya. Yang kedua, struktur pesan.
Pesan pada poster diawali dengan penjelasan beberapa objek wisata yang ada di Provinsi Bali, yaitu air terjun Tukat Cepung, Pura Lempuyang, dan Jatiluwih. Selanjutnya pada bagian bawah poster, terdapat peringatan bagi para calon wisatawan terkait kondisi objek wisata di Bali selama masa pandemi. Format pesan. Penggunaan Nusa Penida pada background poster bertujuan untuk menonjolkan ciri khas dari objek wisata yang kami bahas, yaitu Bali. Ada pula foto dari 3 objek wisata yang kami promosikan untuk memberi gambaran kepada para calon wisatawan. Selanjutnya, penggunaan warna biru yang mendominasi poster memiliki makna ketenangan, relaksasi, dan sering diasosiasikan dengan warna air yang tentunya sesuai dengan konsep berlibur di pulau. Penulisan judul Vacation in Bali sengaja ditulis dalam huruf kapital dengan warna kuning dan oranye untuk memberikan kesan kontras sehingga dapat menarik perhatian para pembaca. Yang keempat, sumber pesan. Informasi yang ditulis pada poster tersebut berasal dari laman We Go Travel Blog yang berjudul Liburan Keluarga di Bali Saat Pandemi, dari menginap di villa hingga jelajah Bali Utara. Nah, ini adalah hasil poster dari rancangan komunikasi yang udah kelompok kita buat. Poster infografis ini bertemakan pariwisata di Bali, dan tempat pariwisata yang kita ambil yaitu air terjun Tukat Cepung, Pura Lempuyang, dan Jatiluwih. Namun, perlu diingat bahwa masa pandemi sampai sekarang itu masih ada. Karena di Bali, pada saat pandemi, berbagai macam destinasi tempat pariwisata banyak yang ditutup, termasuk ketiga tempat yang kita pilih, yang menurut pemerintah di Bali dengan alasan untuk keselamatan para wisatawan.